Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika wajib. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear dan kuadrat, yaitu merupakan materi di kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA ya. Sistem persamaan linear dan kuadrat kita kenal atau kita singkat dengan SPLK. Nah, mata pelajaran wajib yang saya ampu di kelas 10 MIPA 1 dan 3 ini sudah mencapai kurang lebih 70% untuk dapat dituntaskan. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat kepada semua yang akan mempelajarinya. Oke, bersama saya di sini Sri Eli Mulyani dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Nah, untuk mempelajari suatu masalah, suatu materi pembelajaran, tentu kita mempunyai tujuan pembelajaran. Pertama, setiap peserta didik diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat menerapkan sistem persamaan linear dan kuadrat dalam menyelesaikan masalah. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas atau fokus pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat dengan benar. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk umum dari sistem persamaan linear dan kuadrat. Sistem persamaan linear kuadrat adalah sistem persamaan yang terdiri dari persamaan linear dan persamaan kuadrat yang memuat dua variabel atau peubah, yaitu variabel X dan Y yang biasa kita gunakan ya dalam pelajaran matematika atau persamaan aljabar. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dan kuadrat atau SPLK sebagai berikut. Pertama adalah ada persamaan linearnya, yaitu dalam bentuk Y sama dengan AX plus B, itu kita simpan sebagai persamaan pertama. Lalu selanjutnya untuk persamaan kuadratnya dalam bentuk umum Y sama dengan EX kuadrat plus QX plus R, itu kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat atau SPLK berikut? Nah, dengan menggunakan cara substitusi, yaitu menggantikan salah satu variabel dari persamaan 1 ke persamaan 2, kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Bahkan ada beberapa juga yang menggunakan cara eliminasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dan kuadrat dengan cara substitusi. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi setelah disubstitusi, maka persamaan Y yang kedua di sini akan diganti oleh persamaan Y yang pertama, disubstitusi atau digantikan sehingga berbentuk seperti ini ya. Tidak ada lagi variabel Y-nya karena sudah dileburkan menjadi satu. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh berikut. Nah, contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat atau SPLK berikut. Untuk contoh ke-1 ini, saya mengambil contoh, diketahui sistem persamaan linear dengan persamaan linearnya adalah Y sama dengan 5 min X. Ini sebagai persamaan pertama. Lalu persamaan keduanya, Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan berikut? Nah, pertama penyelesaiannya kita awali dengan mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga diperoleh persamaan baru, yaitu 5 min X sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Jadi di sini variabel Y-nya sudah tidak ada karena sudah digantikan atau disubstitusi oleh persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, selanjutnya persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu Y sama dengan 5 min X setelah dileburkan ke persamaan 2 atau disubstitusi ke persamaan 2 sehingga berbentuk 5 min X sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Ini kita sederhanakan dalam satu ruas menjadi 5 min X plus X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi persamaan kuadrat diperoleh
X kuadrat min 5X sama dengan 0. Karena di sini 5 dikurangi 5, 0 ya habis. Atau X kuadrat dikurangi 4X kurang X menghasilkan 5X. Selanjutnya kita faktorkan menjadi seperti ini. Yaitu pemaktoran dari X kuadrat min 5X sama dengan 0 adalah X dalam kurung atau kali X min 5 sama dengan 0. Dengan nilai pembuat nolnya X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Ya, ada dua nilai X yang dapat kita uji untuk menentukan nilai Y-nya. Nah, kedua nilai ini, nilai X yang kita peroleh ini, kita substitusi ke salah satu persamaan 1 atau 2. Nah, persamaan 1 atau 2 yang kita dapatkan pada sistem persamaan linear dan kuadrat di awal, kita bisa memilih salah satunya. Misal kita akan memilih persamaan 1, ya, yaitu Y sama dengan 5 min X, karena ini lebih mudah. Jadi X-nya kita ganti dengan 5, ya, disubstitusi. Sehingga diperoleh 5 kurang 5 sama dengan 0. Maka dapat titik potong 5,0, ya. Ini adalah titik potong atau titik koordinat dari nilai X sama dengan 5 menghasilkan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita substitusi pada persamaan yang sama, maka diperoleh 5 kurang 0 sama dengan 5, sehingga menghasilkan titik potong 0,5. Nah, inilah merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat Y sama dengan 5 min X dengan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5, yaitu 5,0 dan 0,5 atau titik potong 5,0 dan 0,5. Seperti apa gambarannya? Nah, ternyata himpunan penyelesaian ini merupakan titik potong dari kedua grafik tersebut. Nanti kita akan lihat gambarnya sebagai berikut sebagai visualisasi dari soal ini ya. Nah, untuk menggambarkan grafiknya kita menggunakan titik potong sumbu. Untuk persamaan linear Y sama dengan 5 min X, kita cari dengan menggunakan titik potong kedua sumbu ya. Untuk sumbu Y, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5, sehingga diperoleh titik 0,5. Untuk titik potong terhadap sumbu X, jika Y-nya 0, maka X sama dengan 5, sehingga diperoleh titik 5,0. Nah, selanjutnya untuk grafik kurva parabola Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Dengan cara yang sama, yaitu mencari titik potong pada kedua sumbu. Nah, untuk sumbu Y, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5, sehingga diperoleh titik 0,5. Sedangkan titik potong grafik parabola tersebut pada sumbu X adalah jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1, sehingga diperoleh titik potong 5,0 dan min 1,0 pada sumbu X dari grafik parabola tersebut. Nah, ini gambarnya. Nah, yang merah ini merupakan grafik parabola ya, di mana grafik tersebut berpotongan pada sumbu X di titik 0,5 dan pada sumbu Y di titik 5,0. Sedangkan garis yang berwarna hitam ini merupakan grafik dari persamaan linear 5 min X, di mana titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,5 dan pada sumbu X-nya adalah 5,0. Pada gambar ini tampak grafik fungsi kuadrat atau parabola di sini dan grafik fungsi linear atau gambar garis ini berpotongan di dua titik, yaitu 0,5 dan 5,0. Nah, 0,5 dan 5,0 ini sebagai himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, tampak sekali ya pada gambar himpunan penyelesaian dari grafik Y sama dengan 5 min X dan kurva parabola Y sama dengan min X kuadrat plus 4 plus 5 adalah titik 5,0 dan 0,5 yang merupakan titik potong kedua grafik tersebut. Demikian yang dapat sampaikan penjelasan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat. Selanjutnya, bagi Anda semua yang menyimak dapat berlatih dengan mengerjakan soal latihan SPLK berikut, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat berikut. Nomor 1, seperti ini ya.
SPLK-nya, kemudian nomor 2, saya berikan 3 nomor saja untuk latihan, kemudian nomor 3. Iya, nah demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan video pembelajaran kali ini yang membahas tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat. Semoga bermanfaat. Dan kita dapat bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.